Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal qabul والصبر والتقوى والصدق في القول والعمل. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberi nikmat oleh Allah yang sangat besar, sangat azim, sangat agung, yaitu nikmat Islam, iman, dan kita diberi oleh Allah nikmat yang sangat besar dengan bertemunya dengan bulan suci Ramadan. Tidak banyak atau banyak sekali orang juga yang tahun kemarin dia bersama kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi sekarang sudah dipanggil Allah lebih dulu. Artinya mereka tidak mempunyai kesempatan menikmati bulan suci Ramadan, tidak mempunyai kesempatan untuk tadarus Al-Quran, mereka sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti salat tarawih, mereka sudah tidak mempunyai kesempatan untuk berpuasa, mereka sudah tidak mempunyai kesempatan untuk bersedekah, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berzakat dan seterusnya. Tetapi kita diberi oleh Allah semuanya itu. Mudah-mudahan nikmat Allah ini tidak kita sia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kepada kita keringanan untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan yang sering kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Apa keistimewaan Al-Quran ini? Di dalam surah Zukhruf Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada semua hambanya, wa may ya'shu an dzikrir rahmanin nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari ayat-ayat Allah, dia berpaling dari peringatan Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami biarkan nanti setan jadi teman pendamping hidupnya. Barang siapa yang sengaja dia menghindarkan dirinya dari Al-Quran, kami biarkan setan jadi pendamping setianya. Di dalam surat Taha, Allahu Akbar, Allah katakan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari Al-Quranku, akan kami beri dia kehidupan yang sangat sempit, akan aku sempitkan dadanya, akan aku sempitkan hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat nanti akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta matanya. Allahu Akbar. Dapat kita bayangkan, manusia yang pertama kali dari Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman dikumpulkan jadi satu dalam suatu tempat padang mahsyar. Satu tempat, semua dikumpulkan manusia. Sekarang manusia di dunia ini lebih dari 5 miliar. Saat sekarang ini 5 miliar lebih. Ini dari Nabi Adam sampai besok akhir zaman dikumpulkan jadi satu. Sudah dalam kondisi seperti itu buta lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mereka berkata, orang-orang yang buta ini, dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kamu kumpulkan kami dalam keadaan buta begini? Dulu padahal kami ketika di dunia kami bisa melihat, tidak buta. Apa kata Allah?
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya sudah, itulah. Kamu dulu enggak mau mendengarkan peringatan-peringatanku. Kamu dulu tidak mau mendengarkan ayat-ayatku. Pada hari ini aku juga berpaling dari kamu. Diusir orang itu. Ya Allah. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf tadi, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari ayat-ayat Allah, kami biarkan setan nanti jadi pendamping hidupnya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini yang paling berbahaya. Allah katakan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan-jalan Allah yang benar. Dan mereka menganggap bahwa dirinya sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Bayangkan, orang ini sudah disesatkan setan, tapi dia tidak merasa disesatkan setan, bahkan dia merasa dirinya diberi hidayah sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini Al-Quran yang kita jadikan pegangan hidup kita. Salah satu cerita yang tadi saya bacakan di dalam surat As-Saffat. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita, dibuktikan oleh Allah ketika Allah mengatakan wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu adalah salah satu dari rasul-rasul kami. Idz abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia menaiki bahtera, menaiki perahu kapal yang posisi penuh sesak dengan penumpang. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian karena sesak ketika berlayar di tengah laut, kemudian diambil keputusan kalau ini tidak dikeluarkan penumpangnya, ini beberapa penumpang dikeluarkan, maka kapal akan tenggelam, semua akan mati. Maka diundi, maka jatuhlah undian itu kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam dilempar, karena dia kalah dalam undian, maka dia harus dilempar ke dalam laut. Fasahama fakana minal mudhadin, dia kalah dalam undian, kemudian dia dilempar ke laut. Apa yang terjadi? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Kemudian Allah perintahkan ikan hut untuk memakan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dimakan Nabi Yunus alaihissalam oleh ikan hut. Beberapa ulama mengatakan ikan hut itu adalah ikan paus yang sangat besar. Perhatikan ayat Allah selanjutnya. Perhatikan ayat Allah selanjutnya. Bagaimana keadaan Nabi Allah Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dapat dibayangkan di dalam perut ikan yang sangat gelap. Nabi Yunus alaihissalam dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Apa jawaban Allah di dalam surat As-Saffat tadi yang saya bacakan? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus itu bukan orang-orang yang suka bertasbih kepadaku, kata Allah, aku biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Subhanallah. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan orang-orang yang suka bertasbih kepada Allah, dibiarkan oleh Allah sampai hari kiamat di dalam perut ikan itu. Karena lantaran mereka, Nabi Yunus alaihissalam ini suka bertasbih kepada Allah. Apa kata Allah? Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kami keluarkan dia, kami lemparkan dia dari perut ikan dalam keadaan sakit. Dapat dibayangkan di dalam perut berhari-hari, kemudian dilempar keluar dari perut ikan, kondisi lemes, nggak makan, nggak apa. Apakah Allah biarkan Nabi Yunus setelah keluar kemudian ditinggal oleh Allah? Tidak. Apa kata Allah? Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian kami beri dia rezeki tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang segar dari buah labuh. Setelah diselamatkan, diberi rezeki oleh Allah. Kuncinya satu, ketika kita menghadapi suatu permasalahan hidup kita, baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, sekali lagi petunjuk kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa betul kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka sama sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang tergantung kepada kita. Apakah kita mau hidup ini kita memakai Al-Qur'an ini sebagai dasar hidup kita atau tidak? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan meninggal, beliau mengatakan taraktu fiikum amraini. Aku tinggalkan kepadamu dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu memegang erat dua hal ini, aku jamin kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kita, pedoman hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita, dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihat. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita berserta orang-orang yang kita cintai semuanya masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.